Masker wajah katanya bisa berefek buruk bagi kesehatan. Kalau sheet mask pasti bikin kulit sehat kan? Hai, kembali bersama dengan Dr. Jessica. Welcome back to my channel. Pada masa corona ini, kita kan diwajibkan pakai masker wajah yang fungsi utamanya bukan untuk melindungi kita dari infeksi corona, tapi untuk mencegah kita menulari orang lain. Siapa tahu kalau kita ini ternyata adalah OTG atau orang tanpa gejala, atau bisa disebut karier corona. Sudah terbukti juga loh kalau ternyata memakai masker wajah, bahkan yang masker kain sekalipun, bisa menurunkan angka penularan corona hingga 70%. Contohnya adalah negara Republik Ceko. Dia adalah salah satu negara di Eropa yang memiliki angka penambahan jumlah kasus positif corona paling sedikit di antara negara Eropa lain. Mereka itu mengaku itu karena mereka selalu pakai masker kemanapun mereka pergi, walaupun hanya masker kain. Bahkan mereka membuat video tentang Mask for All, yang intinya menghimbau semua orang untuk memakai masker, supaya angka penularan corona ini bisa ditekan, dan wabah ini segera berakhir, lalu kita bisa beraktivitas normal. Tapi baru-baru ini ada pernyataan kontroversial dari seorang dokter bedah saraf di Amerika, yaitu Dr. Russell Blaylock. Dia mengatakan bahwa sebaiknya hanya orang sakit saja yang memakai masker, karena terus-menerus memakai masker wajah itu bisa menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dalam artikelnya, dokter ini mengatakan kalau hidung kita tertutup masker, napas kita ini jadi sesak, kita bisa kekurangan oksigen, bikin hipoksia, terus sakit kepala. Ditambah lagi, dia bilang kalau ternyata kita ini OTG dan punya virus tapi nggak ada gejala, virus yang kita keluarkan dari nafas kita itu akan terjebak dalam masker dan nggak bisa lari kemana-mana. Bukannya memang itu tujuan utama kita pakai masker supaya nggak nulari orang lain kan? Tapi habis itu dia bilang kalau virusnya itu nggak bisa kemana-mana, dia bisa kehirup lagi di hidung. Terus di hidung itu ada saraf pembau namanya saraf olfaktorius yang dia nyambung ke otak. Dia bilang ada studi yang membuktikan bahwa saraf pembau ini bisa menjadi media penghantar virus ke otak. Jadi katanya, corona yang nempel di saraf pembau dalam hidung itu ada kemungkinan terbawa oleh saraf itu dan mencapai otak. Oke, dia kan memang dokter bedah saraf ya, jadi dia ahlinya saraf dan otak. Tapi ada banyak juga penelitian yang bilang bahwa virus corona itu reseptornya ada di sel paru. Artinya, kalau virusnya sampai ke paru, dia akan merusak paru karena reseptor atau tempat duduk virusnya itu memang ada di sel-sel paru. Lagi pula sejauh kebijakan memakai masker diwajibkan untuk semua orang ini diterapkan, belum pernah ada kasus dilaporkan orang atau pasien kena infeksi otak gara-gara pakai masker, walaupun ada sebagian kecil pasien corona yang dilaporkan mengalami gangguan saraf ketika sedang perawatan corona itu, seperti kejang dan stroke, tapi mereka adalah pasien yang punya penyakit penyerta, di mana penyakit penyerta ini juga bisa menimbulkan kejang dan stroke. Jadi belum jelas apakah coronanya ini murni ke otak dan menyebabkan gangguan di situ, atau penyakit penyertanya ini yang semakin memburuk gara-gara parunya kena corona. Terus masalah sakit kepala karena kurang oksigen, ya memang bisa. Tapi menurutku sakit kepalanya nggak seberat itu dan masih lebih baik daripada sesak nafas akibat kena corona. Karena kalau sesak nafas, akhirnya nanti kekurangan oksigen, hipoksia, sakit kepala juga kan? Sebenarnya masker kain dan masker medis itu tidak membuat sesak nafas sampai segitunya atau membuat sakit kepala, hipoksia sampai parah. Lebih sesak kalau pakai masker N95 yang biasa dipakai oleh tenaga medis yang merawat pasien corona itu. Tapi kalau mereka nggak pakai masker, nanti malah mereka ketularan corona. Nanti siapa yang merawat pasiennya? Kalau nggak mau sakit kepala dan nggak mau pakai masker, boleh. Tapi isolasi di tempat yang terpencil yang nggak ada orang. Jadi nggak bisa ketularan dan nggak bisa menulari juga. Kesimpulannya, walaupun memang memakai masker wajah terus-menerus itu tidak nyaman dan bikin sakit kepala, itu masih lebih baik daripada kita menyebar-nyebarkan virus ke orang lain sehingga wabah corona ini nggak kelar-kelar dan bikin semua orang sakit kepala. Sekian video dari aku, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa klik like, subscribe, share video ini ke teman-teman kalian, dan berbagi pendapatlah dengan cara DM aku di Instagram. See you next time, bye!